Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat mungkin karena terlalu banyak yang dimakan. Ya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis itu dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itulah yang disukai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, tak terbilang sayangnya. Kita hadir di sini itu karena izin Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah itu karena izin Allah. Kita bisa bertemu yang namanya bulan suci Ramadan itu karena izin Allah. Semua karena izin Allah. Kita bisa bernapas di hari ini, di malam hari ini, itu semua karena izin Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama pandai-pandai mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian ulama mengatakan ciri orang yang bersyukur ialah ketika ia melaksanakan ibadah. Jadi kalau ada orang yang belum melaksanakan ibadah, itu bertanda bahwa belum dikatakan bersyukur. Salawat dan salam pula kita kirimkan kepada kepangkuan baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai suri teladan yang patut kita contohi. Membaca salawat kali ini luar biasa manfaatnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam salawat aman wa rufi'at wa khuti'at anhu asra khati'at wa rufi'at lahu asra darajat. Dalam suatu riwayat dijelaskan tentang kemuliaan membaca salawat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, bukan banyak kali, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam artian kita akan mendapatkan 10 rahmat. Dan barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, kata Rasulullah, Allah akan menghapus 10 dosa yang melekat padanya. Bukan hanya itu lagi, dan Allah akan juga mengangkat baginya 10 derajat bagi orang yang senantiasa istiqomah dalam membaca salawat. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di malam 14 ya 14. Itu bertanda bahwa sudah 13 hari kita lewati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah selanjutnya mudah-mudahan juga kita diberi kekuatan umur panjang
dan kesehatan sehingga bisa menyempurnakan bulan suci Ramadan ini. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua yang hadir di sini datang ke masjid bukan hanya datang begitu saja, tetapi tujuan kita datang ke masjid ini besar sekali. Tujuan kita datang ke masjid ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berangkat dari rumah selalu sandarkan Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kepadamu kami maksud dan kami memohon ridho-Mu ya Allah. Karena ada orang yang begitu banyak amal ibadahnya, dia rajin beribadah, akan tetapi tidak mendapatkan ridho. Salah satu amalan yang mungkin bisa kita amalkan setiap melakukan amal ibadah, apakah itu ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah, apakah itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Ketika kita sebelum kita melaksanakan ibadah, selalu awali ilahi anta maqsudi. Ya Allah, kepadamu kami maksud dan kami meminta ridho ya Allah. Setelah usai melaksanakan ibadah, kita tutup dengan doa raditu billahi rabbah wa bil islami dinan. Ya Allah, kepadamu kami ridho. Ya, engkau lah apa? Raditu billahi rabbah. Ya, kami ridho engkau jadi Tuhan kami. Wa bil islami dinan, dan agama Islam adalah agama kami. Islam adalah agama kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dan Nabi Muhammad adalah rasul dan nabi kami. Jadi ketika kita usah melaksanakan ibadah salat atau ibadah apapun, sama halnya dengan puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, selalu kita amalkan ini. Ketika kita di awal melaksanakan ibadah, selalu bagi ilahi anta maksudi, kemudian kita tutup dengan raditu billahi rabbah wa bil islami dinan, agar supaya ibadah yang kita dapat laksanakan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada yang mengetahui. Semua yang hadir di sini tak ada satu pun yang mengetahui tempatnya, apakah kita di surga atau di neraka. Apakah kita digolongkan menjadi ahli surga atau digolongkan menjadi ahli neraka. Tak ada satu pun yang mengetahui. Karena ini pernah juga terjadi yang dialami oleh ada sebagian ulama yang bernama Al-Aziz Ad-Dabbah. Al-Aziz Ad-Dabbah ini adalah salah satu ulama terbesar juga pada zamannya. Ketika itu malaikat sempat melihat catatan atau nama-nama, catatan di Lauhul Mahfuz. Semua nama-nama makhluk ada di situ. Jadi sebelum kita dilahirkan, itu nama-nama kita sudah tertera di Lauhul Mahfuz. Lalu ketika itu malaikat sempat melihat ada nama, yang mana nama tersebut ini ketika di dunia dia begitu rajin melaksanakan ibadah. Ya. Jadi malaikat sempat melihat namanya di Lauhul Mahfuz, digolongkan menjadi ahli neraka. Karena malaikat ini begitu perhatian, begitu sayang kepada ulama tersebut ini, lalu turun ke bumi mencari ulama yang namanya Abdul Aziz Ad-Dabbah. Ketika sampai di bumi, malaikat menemukan ulama tersebut ini lagi di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ketika itu dia menghampirinya, ketika sampai di hadapannya dia memberi salam, lalu kemudian disampaikan hajatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab oleh Imam Al-As'abah, Waalaikumsalam. Siapa Anda? Ada apa? Apa gerangan sehingga engkau datang kepada kami? Maka malaikat menyampaikan, wahai Imam Al-Aziz Ad-Dabbah, saya ini sebenarnya malaikat yang menjelma sebagai manusia. Saya datang di sini hanya ingin menyampaikan bahwa engkau, namamu berada di golongan ahli-ahli neraka. Oleh karena itu, berhentilah untuk melakukan amal ibadah, karena itu akan sia-sia. Percuma ibadahmu yang begitu banyak, berzikir, bertasbih, berpuasa, salat tarawih, dan lain sebagainya. Hentikan semua itu, karena namamu digolongkan menjadi orang-orang yang ahli-ahli neraka. Akan tetapi ulama tersebut ini tidak merasa perhatian dengan jawaban, dengan pernyataan atau dengan pesan yang disampaikan oleh malaikat. Apa jawaban ulama tersebut? Beliau mengatakan, wahai malaikat, saya melaksanakan ibadah bukan karena ingin mengharapkan surga. Saya melakukan ibadah bukan karena takut dengan api neraka. Akan tetapi saya melaksanakan ibadah hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya digolongkan menjadi ahli neraka dan Allah ridha kepadaku, saya akan rela masuk neraka. Dan kalaupun Allah memasukkan ke dalam surga, tapi bukan karena ridha, saya tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, saya beribadah semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawaban ulama tersebut, malaikat salut. Lalu kemudian malaikat naik ke langit melihat namanya di Lauhul Mahfuz, ternyata berganti, dia digolongkan menjadi ahli-ahli surga. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita melakukan ibadah, jangan karena adanya manusia. Berpuasa bukan karena manusia. Datang melaksanakan salat tarawih bukan karena manusia. Karena ada ulama, Imam Al-Fudail mengatakan, al-amal li ajlin nasi as-sirku wa tarkul amal li ajlin nasi ar-riya. Melakukan amal ibadah karena manusia syirik, dan meninggalkan amal ibadah adalah riya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan ibadah bukan karena adanya manusia, akan tetapi ketika kita juga meninggalkan amal ibadah bukan karena adanya manusia, akan tetapi ketika melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Tuhannya, "falyamal amalan shalihan," maka hendaklah engkau berbuat amal saleh. "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada," dan janganlah engkau mempersekutukan dalam beribadah kepadanya. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga bisa kita mengambil pelajaran bahwa ketika melakukan ibadah, jangan sekali-kali mempersekutukan atau mendoakan Allah Subhanahu wa taala, karena syirik atau mendoakan itulah perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya bulan suci Ramadan ini,
Mari kita melatih hati kita untuk selalu berharap kepada Allah, sandarkan terus kepada Allah agar supaya senantiasa mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga ketika di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah, karena bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang dengan adanya bulan ini kita dididik untuk bisa melaksanakan ibadah, termasuk ibadah salat berjamaah. Mungkin ketika di luar Ramadan kita malas melaksanakan ibadah salat berjamaah, akan tetapi dengan adanya bulan Ramadan, alhamdulillah kita berkumpul untuk bisa melaksanakan imam salat berjamaah. Mudah-mudahan ketika Ramadan telah lewat, Ramadan meninggalkan kita, mudah-mudahan salat yang kita lakukan secara berjamaah tidak goyah, dalam artian istiqomah. Karena terkadang ada sebagian orang ketika di bulan Ramadan dia tidak pernah lepas yang namanya masjid, akan tetapi ketika Ramadan sudah pergi dia tidak muncul lagi orangnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Mungkin ini yang saya sampaikan karena kita terbatas dengan waktu. Kita akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di hari ini selama bulan suci Ramadan senantiasa mendapat ridho dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سنة تبارك يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.